Bismillahirrahmanirrahim. Perkenalkan, saya Nurul Jannah, NIM 105421108517. Nah, di sini saya akan melakukan keterampilan pertolongan hidup dasar. Yang dimana untuk indikasinya itu yang pertama jika terjadi henti jantung, jika terjadi henti napas, jika terjadi apnea atau sesak, dan jika terjadi sumbatan pada jalan napas. Nah, sebelum melakukan keterampilan, dilakukan terlebih dahulu persiapan alat dan bahan. Untuk alat dan bahannya di sini ada manikin bayi atau anak, ada tabung oksigen beserta dengan selang-selangnya, ada pipa endotracheal, bola suction atau kateter penghisap, ada ambubek beserta dengan maskernya, dan ada handscoon atau sarung tangan. Nah, selanjutnya itu melakukan cuci tangan 7 langkah. Nah, setelah itu melakukan pemasangan handscoon. Setelah melakukan pemasangan handscoon, maka dilakukan keterampilan untuk bantuan hidup dasar. Selanjutnya, sebelum melakukan keterampilan hidup dasar, maka dilakukan penilaian kesadaran terlebih dahulu. Nah, di sini menggunakan metode AFPU yang dimana itu A-nya itu alert atau menilai kesadaran apakah sadar atau tidak. Nah, jika tidak, maka dilanjut ke V, yaitu respon to verbal, yang dimana respon to verbal ini dia dengan cara memanggil korban dan cara ditepuk-tepuk, yaitu ade-ade dengan cara ditepuk. Nah, selanjutnya itu jika tidak ada respon, maka dilanjutkan dengan pemberian pain, rangsangan atau rangsangan nyeri. Dapat dilakukan di daerah glabella, di daerah sternum, dan di daerah ujung-ujung kuku dari korban. Nah, selanjutnya itu dapat jika tidak ada respon, maka diteruskan di U, yaitu unrespond. Nah, jika begitu, maka dilanjutkan ke SAFE, yaitu S-nya itu meminta pertolongan, A-nya itu approach with care, menolong dengan hati-hati, F-nya itu free from danger, dan E-nya itu evaluasi ABC. Nah, untuk yang S sendiri atau meminta pertolongan ada yaitu ada yang pertama meminta pertolongan pada orang yang dapat melakukan pertolongan, dan yaitu yang kedua itu meminta pertolongan pada call center, dan biasanya call center ini ada pada setiap wilayah dan juga terdapat nomor telepon dari call center. Nah, pada saat menelpon call center, diberitahukan lokasi, jumlah korban, dan pertolongan apa saja yang telah dilakukan, dan informasi yang penting. Nah, selanjutnya itu pada rumah sakit dapat menekan tombol biru. Nah, selanjutnya untuk A-nya itu approach with care, dengan menolong dengan hati-hati, yaitu jika korban dapat menggunakan pakaian yang ketat, dapat dilonggarkan agar korban dapat bernapas dengan leluasa. Nah, selanjutnya jika dicurigai ada trauma pada leher maupun kepala, dapat korban dapat diposisikan dengan satu garis, yaitu kepala dan badan segaris. Nah, selanjutnya F-nya itu free from danger, yaitu menjauhkan dari bahaya, yang dimana biasanya itu pada kecelakaan lalu lintas, pada kebakaran dan banjir. Nah, selanjutnya itu evaluasi ABC. Nah, A-nya itu adalah airway atau jalan napas. Nah, pada jalan napas di sini jika tidak ada dicurigai trauma leher atau kepala, maka dapat dilakukan chin lift atau head tilt, yang dimana dengan cara itu memegang dahi dengan tangan, lalu tangan yang satu dengan 3 jari memegang bahu, lalu didongakkan sedikit. Nah, setelah itu pada saat melakukan chin atau head lift, dapat melihat look, listen, dan feel, yang dimana looknya di sini melihat apakah ada
pengembangan dada, apakah ada retraksi, dan apakah ada dan melihat keadaan apakah sianosis atau tidak. Nah, selanjutnya itu untuk feel atau merasakan. Merasakan. Nah, di sini merasakan apakah ada hembusan nafas atau tidak. Nah, selanjutnya itu listen. Nah, listen di sini mendengar apakah ada rintihan atau tidak. Nah, selanjutnya jika terdengar gargling, maka itu menandakan bahwa banyak lendir. Nah, jika banyak lendir, maka dapat dihisap dengan menggunakan kateter suction, kateter penghisap atau bola suction pada hidung maupun daerah mulut sebanyak 1-2 kali. Nah, selanjutnya jika setelah dilakukan penghisapan lendir masih tidak terdapat bunyi napas, maka dapat dilakukan pemberian napas buatan dengan menggunakan alat maupun mouth to mouth, yang dimana alatnya di sini yaitu ambu bag yang sudah terpasang dengan tabung oksigen, yaitu dapat diberikan bantuan napas yang dimana masker dari ambu bag ini atau sungkup harus menutupi bagian hidung, mulut, dan dagu agar pemberian napas buatan dapat efektif. Dan cara pegangnya itu dengan menggunakan jari, yaitu berbentuk huruf C, jari ibu jari dan jari telunjuk, dan jari yang lainnya itu menopang dagu sehingga posisinya itu menengadah. Nah, selanjutnya jika setelah dilakukan pemberian nafas buatan atau pemberian dari mouth to mouth, maka dapat dilakukan pemeriksaan nadi atau evaluasi sirkulasi. Adapun pemeriksaan nadi di sini dapat dilakukan pengukuran pada neonatus itu arteria umbilicalis, dan pada bayi itu arteria brachialis, dan untuk anak sendiri pada arteri karotis. Nah, selanjutnya jika didapatkan kurang dari 60, maka dapat dilakukan pijatan jantung atau kompresi dada, yang dimana kompresi dada ini dilakukan dengan cara dua metode, yaitu dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari tengah, dan menggunakan ibu jari. Dan caranya itu dengan menarik garis papila mama, garis hayal dari papila mama di bawah garis hayal ini ada sternum. Nah, disitulah melakukan pijatan dada. Yang pertama itu saya akan melakukan pijatan jantung dengan menggunakan 2 jari, yaitu jari telunjuk dan jari manis, yang dimana tangan yang satunya itu berada di belakang sebagai penumpu agar tidak bergerak. Lalu jari telunjuk dan jari tengah ditaruh di bawah garis hayal papila mama, itu pada sternum, lalu ditekan ke dalam sebanyak 100 kali. Nah, selanjutnya itu dengan menggunakan ibu jari sama seperti tadi diletakkan di bawah garis hayal, dari papila mama dengan posisi keempat jari yang lain berada di belakang sebagai penopang. Nah, setelah itu dilakukan pijatan pada daerah dada sebanyak 100 kali seperti ini. Nah, selanjutnya untuk bayi yang kurang dari 8 tahun dapat dilakukan kompresi dada dengan menggunakan pangkal telapak tangan. Nah, selanjutnya untuk perbandingannya sendiri di sini dapat pada neonatus itu 3:1. 3 dilakukan kompresi dada dan 1 itu dilakukan ambu bag atau pemberian VTP atau tekanan positif. Nah, selanjutnya setelah melakukan kompresi dada, nah selanjutnya itu jika ada sumbatan jalan napas dengan benda padat, maka pada bayi dapat dilakukan dengan cara
menghisap jika itu lendir. Nah, cara menghisapnya itu bisa dengan menggunakan balon penghisap pada hidung maupun mulut sebanyak 1 sampai 2 kali. Nah, selanjutnya itu jika terlalu dalam dapat digunakan kateter penghisap. Nah, selanjutnya jika lidah jatuh ke belakang, maka dapat digunakan pipa orofaring sesuai dengan ukuran dari umur, sesuai dari umur korban. Nah, caranya itu dengan memasukkan pipa orofaring ke mulut dan dimiringkan pada sudut mulut dan sejajar dengan mandibula. Nah, adapun ukurannya itu tidak boleh terlalu panjang, karena kalau terlalu panjang itu dia dapat menyumbat saluran napas, dan jika terlalu pendek dapat membuat lidah jatuh ke belakang. Nah, selanjutnya jika umur korban kurang dari 8 tahun, maka dapat dilakukan teknik manuver rotasi, yaitu memasukkan pipa orofaring dengan bentuk seperti ini menghadap ke atas, lalu diputar ke kanan atau ke kiri. Nah, setelah diputar maka dimasukkan ke dalam atau didorong ke dalam. Nah, setelah itu untuk bayi maka dapat dilakukan teknik back blow dan cetras, yaitu dengan cara penolong itu duduk. Untuk teknik back blow, korban atau anak bayi ditelungkupkan dengan posisi tangan memegang daerah leher seperti ini, lalu ditopang pada paha dan dilakukan dorongan pada antara tulang belikat dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu untuk cetras itu korban kembali ditelentangkan dengan posisi tangan seperti tadi yang menjepit leher lalu bertumbuh pada paha. Nah, setelah itu dilakukan dorongan pada daerah dada dengan menggunakan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali. Nah, setelah itu untuk anak yang lebih besar dapat digunakan teknik Heimlich manuver dan back blow, tapi penolongnya itu berdiri. Untuk anak yang lebih besar dapat dilakukan teknik yang pertama, Heimlich manuver, yang dimana posisi tangan seperti ini lalu disimpan di sini, lalu didekatkan ke daerah perut, dan dimana tumpuan kedua tangan itu berada pada pusat dan processus siphoideus, lalu ditarik ke belakang sebanyak 3-5 kali tarikan dengan cepat seperti ini. Nah, setelah itu dilakukan back blow dengan posisi seperti ini dan melakukan dorongan pada daerah antara tulang belikat dengan pangkal telapak tangan sebanyak 5 kali. Nah, itu untuk pasien yang sadar. Begitupun pula dan teknik sebelumnya itu untuk pasien yang sadar. Nah, untuk korban yang tidak sadar maka dapat diletakkan di alas yang datar, dan penolong itu berlutut. Nah, selanjutnya itu dapat dilakukan seperti teknik yang tadi itu, tangan yang satu berada di belakang dan yang satunya lagi berada di depan untuk melakukan dorongan pada daerah dada sebanyak 5 kali. Selanjutnya setelah melakukan pertolongan hidup dasar maka alat dan bahan itu dibersihkan dan dirapikan, dan setelah itu melakukan cuci tangan dan membuang sunscreen pada tempat sampah yang ada. Setelah itu membuang sunscreen pada tempat sampah, lalu melakukan cuci tangan.
Itulah tadi penjelasan dari saya mengenai keterampilan bantuan hidup dasar. Semoga bermanfaat. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.